masa sekarang ini berada di kubu ataupun pihak yang berbeda. Bang Arsul Sani, selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga Bang Denny, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat terlebih dahulu. Ini ada Bang Arsul, menarik komentar Anda, tanggapan Anda tadi kalau saya sempat dan salah. Satu lagi saya lupa, salah. Tapi setidaknya itu yang komentar Anda mengenai tuduhan dari ataupun gugatan dari kubu seberang. Ya, baik. Ya. Bahkan untuk Pilpres ini sebetulnya bukan hanya sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tapi bisa yang mengatur tentang pemilihan. Itu rezim hukum penyelesaian sengketa. Ini termasuk sengketa proses tadi ya, berarti ya? Itu, tapi juga bahkan petitumnya pun disebut apa yang seharusnya menjadi petitum. Jadi kalau di sana yang menetapkan bahwa, nah tentu kemudian kita kan harus melihat juga kenapa kok rezim hukum yang ada di Undang-Undang Pemilu itu seperti itu kan ada sejarahnya. Pada saat itu kan pansusnya RUU. Waktunya bukan sekarang, hari sebelumnya karena termasuk sengketa proses dan MK itu pasal 22E dan MK kemudian membuat uber jujur dan kami diberi mandat untuk tidak ada. Segala hormat, Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin memilih untuk tidak mundur. Ini persoalan etika bernegara yang sangat prinsipil menurut saya dan saya tanggapi. Baik, silakan Bang. Jadi begini, itu dulu memang bisa masuk. Itu hanya yang terkait dengan kemudian MK-nya berbalik. Sudah dibatasi, apa yang disampaikan Bang Denny tadi tidak bisa cerapkan dalam hal ini. Nanti kita akan bahas kapan, termasuk kita akan lihat lagi memang betulkah BUMN atau tidak. Ya. Itu dia. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kita masih membahas mengenai Kiai Haji Ma'ruf Amin, betulkah melanggar Undang-Undang Pemilu? Langsung saja kita berikan kesempatan Bang Denny, komentarnya atau tanggapannya. Iya, bahkan kalau itu artinya uang BUMN seorang ingin menjabat wapres. Dewan pengawas begitu? Dewan pengawas, Mbak. Di satu anak usaha tol Jasa Marga itu diloloskan. Tapi jadi bukan kekayaan negara. Nah, kalau di BUMN-nya yang anak usaha semen Indonesia itu moral principle. Kenapa Sandi sekali lagi mundur dari posisi dia sebagai wakil gubernur meskipun tidak ada aturan yang memerintahkan itu karena tidak ingin ada pelanggaran etika dan yang begitu prinsip nanti kita akan bahas Bang Arsul. Kita akan lihat dulu di layar kaca, Anda bisa saksikan ini ada isi dari pendekatan. Saya periksa catatannya tidak gaji juga dia tidak mundur katanya. Kita bicara soal artinya seperti kemudian keuangan negara dikaitkan. Silakan Bang Denny. Itu. Dan kalau kita jadi ya itu keuangan praktiknya BUMN. Nah itu mungkin kita luruskan dulu, BUMN atau tidak. Nanti kita berikutnya kami akan segera kembali. Prinsip begitu, sekarang kita tarik kembali mengenai syariah ini betul tidak sih BUMN ataupun bukan BUMN sehingga kemudian terganjal atau peraturan itu bisa menjadi ganjalan? Karena pasal 227 itu sudah clear ya. Hanya dari itu, beliau kan juga sekarang status kenapa kampanye dan sebagainya. Kalau itu kan sama dengan ketika kata Belanda itu mengatakan. Anda melihat ada kebocoran juga ternyata di KPU gitu menurut Anda? Kenapa kita sangat ingin menegakkan dia di anak usaha BUMN? Kenapa pada posisi begitu? Dua-duanya. Dewan Pengawas Syariah tidak. Tentukan di sidang MK begitu, dua pihaknya sudah siap, nanti pada tanggal 14 Juni sudah dimulai sidang yang pertama begitu, bahkan dari kubu Bang Denny kabarnya sudah menyiapkan kejutan-kejutan. Nanti kita akan nantikan kejutan apa yang sudah dipersiapkan oleh tim Anda. Terima kasih. Kita nggak akan terkejut lagi kok. Oh serius? Sudah tahu semuanya, sepak terjangnya sudah tahu. Oke, baik. Terima kasih Bang Arsul, Bang Denny terima kasih juga kehadirannya.